Asas praduga tak bersalah Sidang perdana kasus jaksa penuntut umum terhadap Seperti yang kemarin saya sampaikan. Di balik gemerlapnya gedung-gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta, terbentang realitas kelam industri asuransi di Indonesia. Hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, nyatanya tak selalu mampu menjangkau realitas pahit yang dihadapi oleh para nasabah. Kasus-kasus seperti Jiwasraya, Bumi Putra, dan masih banyak lagi menjadi luka mendalam bagi para nasabah yang kehilangan hak dan uang mereka. Hukum bagaikan pisau bermata dua, tajam bagi rakyat kecil dan tumpul bagi penguasa. Proses hukum yang lamban, regulasi yang lemah, dan kolusi antara oknum aparat penegak hukum dengan para pelaku kejahatan asuransi menjadi benang merah yang mengikat erat realitas pahit ini. Harapan keadilan bagi para nasabah bagaikan fata morgana, terbentang di depan mata namun tak tergapai. Asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Dalam asuransi terjalin perjanjian antara dua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung membayar premi kepada penanggung dan penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis asuransi yang tersedia seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan masih banyak lagi. Hukum asuransi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Industri asuransi di Indonesia saat ini menghadapi beberapa isu hukum, di antaranya penipuan asuransi, wan prestasi oleh perusahaan asuransi, dan juga ketidakjelasan polis asuransi. Salah satu kasus hukum yang paling menarik perhatian adalah industri asuransi di Indonesia. Adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2019, Jiwasraya terjerat skandal keuangan yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah bagi negara dan juga nasabah. Skandal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya investasi yang berisiko tinggi, penggelapan dana, dan lemahnya tata kelola perusahaan. Tim jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Asas praduga tak bersalah dijunjung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setelah Kejaksaan Agung menetapkan salah satu petinggi OJK sebagai tersangka baru kasus Jiwasraya. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, sejak awal pengusutan kasus Jiwasraya, OJK selalu membantu Kejaksaan Agung dengan menyediakan data, informasi, dan asistensi. Beberapa pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Di antaranya mantan direksi Jiwasraya dan pihak swasta yang bekerjasama dengan Jiwasraya. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian dan menjadi pembelajaran penting bagi industri asuransi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya sebagai momentum untuk melakukan reformasi dunia asuransi di tanah air. Kepala negara akan menginstruksikan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan, termasuk pengelolaan manajemen risiko di dunia keuangan, non-bank, seperti asuransi dan dana pensiun. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan diskusi terkait berbagai isu nasional di Istana Merdeka Jumat siang. 13 perusahaan tersebut adalah PT Pan Arcadia Capital, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millennium Capital Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT Gap Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Pool Advisa Asset Management.
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya, seperti misalnya membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya, menyusun skema penyelesaian polis Jiwasraya, dan juga memperkuat tata kelola perusahaan asuransi. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mari kita terus berkarya dan berjuang untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Indonesia. Hukum dan asuransi yang adil dan terpercaya adalah hak kita semua. Terima kasih.